Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Dwi Zulfa, NIM T 2017-9058 dari Tadris IPS IAIN Jember. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di masa pandemi kali ini jangan lupa untuk selalu pakai masker, hindari kerumunan, dan juga selalu mencuci tangan. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan suku, bangsa, dan juga perbedaan pekerjaan. Nah, sebelum lanjut pembahasan materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan simak video berikutnya dan jangan di skip supaya kalian lebih paham dan juga mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia, subtema perbedaan agama dan perbedaan budaya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan subtema berikutnya, yaitu perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu perbedaan suku bangsa. Nah, jadi di Indonesia sendiri sangat banyak memiliki kelompok etnik atau kelompok suku bangsa, yaitu terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Nah, dari berbagai kelompok etnik tersebut, terdapat kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi, yaitu suku Jawa. Nah, sebagian masyarakat suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, dan juga banyak dari anggota kelompok ini telah bertransmigrasi dan tersebar di berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi di luar negeri. Nah, di Pulau Jawa tersendiri itu terdapat suku di antara lain yaitu ada Sunda, suku Melayu, dan suku Madura. Nah, meskipun di Indonesia sendiri banyak sekali ragam suku, akan tetapi kita diberi kebebasan untuk bertempat tinggal di Indonesia ini. Nah, sebagai contoh di tempat tinggal saya yaitu di Banyuwangi. Nah, di sini terdapat banyak sekali berbagai suku masyarakat yang tinggal di Banyuwangi. Seperti yang saya ketahui, di Banyuwangi sendiri itu ada yang dari suku Madura, suku Bali juga ada, dan yang hidup berdampingan dengan masyarakat suku asli Banyuwangi yaitu suku Osing. Oke, jadi mengapa sih suku bangsa di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda-beda? Jadi secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Dan hal ini sudah dibahas di kelas 7, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalian jika lupa, kalian bisa pelajari lagi materi-materi yang ada di kelas 7. Nah, jadi sejak ribuan tahun lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis dan juga damai. Dan hal ini membuktikan bahwa suku bangsa di Indonesia sangat terbuka untuk menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda.
Nah, sebagai contoh, banyak sekali dari suku yang berbeda, akan tetapi mereka hidup berdampingan dan bahkan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Dan juga bahkan banyak sekali masyarakat yang melakukan perkawinan campur. Nah, semisal nih suku Osing menikah dengan orang suku Madura. Dan juga tidak sedikit hal itu terjadi di Indonesia, bahkan sangat banyak sekali. Nah, semisal nih ada juga teman saya yang menikah dengan suku yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pekerjaan. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pekerjaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan sektor formal dan non-formal. Jadi, pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Jadi, sebagai contoh, pekerjaan pada sektor formal ini yaitu ada guru, pegawai pemerintahan, pegawai kantor bank, dan lain sebagainya. Dan pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja dengan penuh aturan yang mengikat. Nah, hal itu tentu berbeda dengan pekerja non-formal. Mereka bekerja secara mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Sebagai contoh yaitu pemilik bengkel, petani, terus penjual bakso keliling, dan lain sebagainya. Dan semisal nih pedagang bakso keliling. Nah, apabila dia ingin libur atau cuti, ia dapat libur sewaktu-waktu dan tidak tergantung oleh orang lain atau aturan yang mengikat atau yang berlaku. Dan semua pekerjaan itu tentu sangat mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan tentunya juga halal. Semisal nih petani, tukang sampah, dan lain sebagainya, semua itu sama-sama pekerjaan yang sangat mulia dan tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi tentu saling membutuhkan, dan tanpa tukang sampah kita mungkin akan kebingungan atau mungkin kita akan kewalahan menghadapi tumpukan sampah dan lain sebagainya. Dan juga semisal nih guru, tanpa guru kita juga tidak bisa menjadi apa-apa. Semisal yang punya cita-cita menjadi dosen, dokter, atau yang lainnya, tanpa guru kita juga tidak bisa mencapai cita-cita tersebut. Baik, setelah kita mempelajari tentang berbagai perbedaan masyarakat di Indonesia, tentu kalian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari. Dan perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar menjadi bermanfaat bagi bangsa maupun negara. Keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Nah, tentu kosakata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosakata di negara lainnya. Nah, mungkin di negara lain hanya memakai bahasa yang bersifat internasional saja, seperti contoh bahasa Inggris. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Di setiap pulau, bahkan di setiap kabupaten, itu memiliki bahasa tersendiri. Contohnya di Banyuwangi ini yaitu bahasa khusus, yaitu bahasa Osing.
Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kita dapat menemukan berbagai istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah. Nah, jadi potensi keberagaman budaya ini dapat kita jadikan sebagai objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Dan juga pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat juga kita jadikan sebagai acuan untuk pembangunan nasional. Baik, cukup sampai di sini materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Baik, saya akhiri video kali ini. Apabila ada kesalahan disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan oke, sebelum kita tutup video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa akhir majelis terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fidinina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.